Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ukmawulang. Saya mahasiswi pendidikan geografi Fakultas FKIP Angkatan 018. Baik saja, langsung saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Nah, yang pertama ada pengertian geomorfologi Indonesia itu sendiri. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan segala perubahan-perubahan yang ada di bumi itu sendiri. Kemudian, geomorfologi itu juga biasa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan dan fenomena-fenomena alam. Kemudian, geomorfologi jika ditinjau dari segi bahasa terbagi menjadi tiga kata. Yang pertama ada geos yang artinya bumi, morfos yang artinya bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi jika disimpulkan, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala macam penampakan alam dan bentang lahannya. Nah, kemudian geomorfologi itu juga ada dari pengertian nih dari segi menurut para ahli. Nah, menurut para ahli itu ada berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada geomorfologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lobeck, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan. Nah, selanjutnya menurut Cox, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan, proses terbentuknya, kemudian material penyusunnya dan komposisinya. Nah, itu menurut Cox. Selanjutnya menurut Van Zuyder, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan yang kemudian berhubungan dengan keruangan dan lahan dan bentang. Nah, selanjutnya ada 5 aspek utama geomorfologi, yaitu yang pertama ada bentuk lahan. Nah, bentuk lahan atau biasa disebut juga geomorfologi dinamis, kemudian dinamik atau kemudian ada selanjutnya yang kedua yaitu proses. Nah, proses ini biasa atau disebut geomorfologi statis. Selanjutnya ada genesa, proses geomorfologi secara genetik. Kemudian yang keempat yaitu ada kronologi, umur atau stadium dari bentuk lahan. Yang kelima ada lingkungan atau geomorfologi. 5 aspek utama geomorfologi yaitu yang pertama ada morfokronologi atau juga biasa disebut sebagai deskripsi tentang bentuk lahan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada morfometri atau nilai ukuran kuantitatif. Nah, yang ketiga ada morfostruktur pasif atau litologi dan studi geologi. Nah, kemudian yang keempat ada morfostruktur aktif atau biasa disebut juga tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Kemudian yang terakhir ada morfodinamik atau tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak. Selanjutnya mengenai macam-macam bentuk lahan. Nah, pertama ada bentuk lahan asal vulkanik, yaitu yang berasal dari aktivitas vulkanisme. Contohnya kawah, kaldera, dan lakolit. Kemudian ada bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural ini terbentuk dari aktivitas geologi. Contoh dari dari bentuk lahan asal struktural ini yaitu pertama adanya patahan dan lipatan antiklin dan sinklin. Selanjutnya nih ada bentuk lahan berdasarkan solusional. Nah, berdasarkan solusional ini bentuk lahan yang berasal dari proses pelarutan batuan. Nah, contoh dari pelarutan batuan itu pertama ada stalaktit, bentukan stalaktit dan stalagmit. Kemudian ada bentuk lahan asal
fluvial, yaitu yang berasal dari pengerjaan sungai. Nah, contohnya ini ada meander dan gosong pasir. Bentuk lahan asal dan nasional, yaitu bentuk lahan yang berasal dari proses erosi dan degradasi. Contohnya yaitu lembah sungai, bukit sisa, dan lahan kritis. Kemudian ada bentuk lahan asal marin. Bentuk lahan asal marin ini terbentuk dari aktivitas air laut. Contohnya kemudian yaitu ada klif dan stark, ada juga tombolo. Kemudian ada bentuk lahan asal aeolin. Bentuk lahan aeolin ini berasal dari aktivitas erosi angin. Contoh dari bentuk lahan asal aeolin ini yaitu gumuk pasir dan barcan. Selanjutnya ada bentuk lahan asal glasial. Bentuk lahan asal glasial ini adalah bentuk lahan yang berasal dari aktivitas es. Contoh dari bentuk lahan ini yaitu adanya lembah menggantung. Kemudian yang terakhir ada bentuk lahan asal organik atau bentuk lahan yang berasal dari aktivitas organisme. Contohnya yaitu mangrove dan terumbu karang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.